Selamat siang Bu. Siang. Apa kabarnya Bu? Sehat. Baik. Bu, hari ini kedatangan saya mau mewawancara Ibu. Ya. Kami dari CJP mendapatkan tugas di demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai pimpinan di tempat saya mengajar. Ya. Jadi Bu, selaku Ibu adalah pimpinan kami di SMP 5. Jadi Bu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan mengenai etika dilema. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral, dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Berta. Saya akan menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan Ibu Berta kepada saya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang menjadi dilema etika. Jadi begini Ibu Berta, jadi jika ada suatu permasalahan yang menyangkut dengan dilema etika di sekolah, baik itu kepada siswa, guru ataupun warga sekolah, maka yang pertama yang saya lakukan adalah saya identifikasi dulu kasus-kasus tersebut. Setelah saya identifikasi, baru kemudian saya akan memanggil pihak-pihak yang terkait, kemudian saya mempertanyakan bagaimana, apa ceritanya, kemudian saya lakukan pengamatan, saya pertanyakan kepada pihak terlibat. Nah, setelah itu saya dapat informasi, maka kemudian saya akan cek kebenaran kasus itu, apa yang terjadi. Saya akan cek kebenaran kasusnya, kemudian bersama-sama dengan Dewan Guru, maka saya akan melakukan diskusi atau musyawarah apa-apa saja hal yang perlu kita laksanakan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan dilema tersebut. Nah, tetapi kembali juga kepada aturan yang berlaku. Kita lihat dulu bagaimana dengan aturan yang berlaku. Nah, berdasarkan aturan itulah maka kita akan diskusikan dengan Dewan Guru. Seperti itu. Ya. Berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, jadi di situ kembali kepada yang saya sampaikan tadi, yaitu tetap berdiskusi dengan Dewan Guru, karena di sini saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tetap kembali ke rapat Dewan Guru, maka akan didiskusikan dan di situ akan dicari solusinya. Keputusannya melalui rapat Dewan Guru. Ya. Berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, langkah-langkahnya seperti yang saya sampaikan, maka yang pertama kan tadi setelah saya cek kebenaran kasus atau permasalahannya, Ya Bu. maka saya akan tentukan pihak-pihak yang terkait apa saja, siapa saja. Nah, kemudian akan berdiskusi dengan Dewan Guru. Nah, jadi kalau itu menyangkut kepentingan sekolah secara umum, maka saya akan membuat keputusan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan tupoksi saya juga sebagai pimpinan. Nah, jadi maka saya tidak mengambil keputusan secara sendiri, maka akan saya pertimbangkan baik buruknya melalui Dewan Guru dan kembali juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu. Ya. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Jadi yang paling efektif itu ya tadi kembali ke tadi yang saya sampaikan, yaitu tetap berdiskusi dengan pihak yang terkait, tetap berdiskusi, kemudian kita carikan solusinya sesuai dengan aturan berlaku juga. Setelah itu barulah kita ambil keputusan. Ya. Itu, ya. Ya, berikut lagi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Bu, tantangan yang berat? Jadi ketika saya harus memutuskan persoalan yang terkait dengan perasaan, baik itu rasa kasihan, iba, atau memikirkan pihak tertentu, nah disitulah kadang saya menjadi agak ada tantangannya. Jadi kadang merasa sangat sulit
Tapi saya telah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kembali kepada aturan yang berlaku juga. Nah, bagaimana peraturan yang berlaku tetap saya musyawarahkan dan setelah itu baru mengambil keputusan seperti itu. Ya. Ya. Berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika dilema Ibu? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat itu atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Tentang permasalahan yang terkait dengan pihak tertentu, jika permasalahan itu bisa diselesaikan dalam waktu singkat dan pihak tertentunya, contohnya hanya pihak sekolah, kita akan selesaikan lebih cepat gitu. Tetapi kalau jika permasalahan itu menyangkut ada pihak tertentu di luar dari pihak sekolah, maka kita akan buat jadwalnya. Contohnya entah 1 hari kemudian, 2 hari kemudian. Nah, kita akan buat jadwalnya dan akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Setelah itu baru kita musyawarahkan, baru kita ambil keputusan dengan rapat dewan guru dan pihak-pihak yang terkait tersebut. Nah, itu ya Bu ya. Berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Saya lebih cenderung melibatkan dewan guru. Jadi jika memutuskan sesuatu itu, baik itu permasalahan sekolah, saya akan, contohnya kalau permasalahan itu terkait dengan siswa, maka saya akan panggil guru, terutama itu wali kelas, guru BP. Nah, itu kembali kepada rapat dewan guru juga. Nah, kalau masih bisa diselesaikan oleh BP dan wali kelas, akan diselesaikan. Nah, kalau contohnya permasalahan itu sudah agak berat atau sudah beberapa kali terulang terjadi, maka itu akan kita rapatkan dengan rapat dewan guru, seperti itu. Yang terakhir Bu, dari wawancara saya ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika tadi? Jadi jika terjadi suatu permasalahan di sekolah, maka permasalahan itu tetap akan kita cari solusi atau jalan keluarnya. Nah, setelah kita cari solusinya, maka kita akan berdiskusi bersama dewan guru. Nah, setelah kita diskusikan, itu akan mengacu juga kepada aturan yang berlaku. Nah, aturannya itu kita pertimbangkan bagaimana baik dan buruknya sesuai dengan aturan itu. Dan mudah-mudahan semuanya berdampak baik, tidak ada yang berdampak buruk. Karena kita sama-sama harus memikirkan juga, contohnya kalau ke permasalahan siswa itu tetap harus sekolah, harus tetap belajar sampai selesai di sekolah ini. Kemudian juga guru pun harus melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, seperti itu. Jadi saya tekankan lagi, jadi untuk semua persoalan itu tetap harus dicari solusi, jalan keluarnya. Nah, jika itu menjadikan solusi itu adalah menjadi sebagai ganjaran atau agar jadi pembelajaran bagi guru ataupun siswa, nah tetap akan kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Dari semua pemaparan yang disampaikan itu, Ibu termasuk pimpinan yang sangat begitu bijak, mau menerima masukan dari stakeholder yang ada di sekolah ini, bahkan juga dewan guru, bahkan juga guru BK Ibu libatkan, bahkan juga pihak-pihak lain yang sudah dilibatkan. Terima kasih Bu buat waktunya. Nah, di sini juga saya sampaikan semoga Ibu Berta juga berhasil juga dalam CGP-nya dan ilmu-ilmu yang diperoleh dalam CGP juga bisa diaplikasikan dan dilaksanakan di sekolah kita nantinya. Iya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu.